bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma asaba 'abdan hamdun wa la hazan." Faqala, "Allahumma inni 'abduk, ibnu 'abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, 'adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي أي وذهاب غمي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. قالوا يا رسول الله أفلا نتعلموهن؟ قال ينبغي من سمعهن أن يتعلموهن. رواه أحمد في مسنده وصححه الألباني رحمه الله تعالى. Setiap kita pasti pernah mengalami duka, sedih, keluh kesah, dan lain-lain yang menjurus kepada hati. Maka Rasulullah SAW adalah sosok manusia yang paling sayang dan cinta kepada umatnya. Dan Rasulullah SAW adalah sosok manusia yang paling bersemangat untuk memberikan manfaat kepada umatnya. Beliau mengajarkan doa yang telah kita bacakan tadi. Allahumma inni 'abduk. Ya Allah, sesungguhnya hamba mengakui dirinya adalah hamba Allah dan Allah adalah Rabbku. Ibnu abdik, ya Allah, aku adalah anak dari hamba laki-lakimu, dari ayah sampai kepada Adam alaihissalam. Ibnu amatik, ya Allah, aku adalah hamba dari hamba perempuanmu, dari ibu sampai kepada Hawa. Dan sesungguhnya kita dan juga ayah dan ibu kita sampai kepada Adam dan juga Hawa disebut sebagai abidullah, yaitu hamba-hamba Allah. Nasiyati biyadik, ya Allah, sesungguhnya ubud-ubudku berada di genggaman tanganmu. Madin fiyya hukmuk, telah berlaku hukummu ya Allah. Ya Allah telah menghukumi semua hambanya secara umum, tetapi Allah tidak menzalimi seorang pun dari mereka. Allah mengatakan innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi sedikit pun walaupun sebesar biji dzarrah. Di dalam surah Yunus Allah mengatakan innallaha la yadhlimu an-nasa syai'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi manusia sedikit pun, akan tetapi manusialah yang menzalimi jiwa-jiwa mereka. Adlan fiyya qada'uk, sungguh adil keputusanmu ya Allah. As'aluka bikulli ismin huwa lak, ya Allah, aku memohon kepadamu ya Rabb dengan nama-nama yang engkau miliki atau nama-nama yang engkau punya. Sammaita bihi nafsak, yang nama-nama itu telah engkau namai, atau yang dirimu sendiri yang telah memberikan nama-nama tersebut. Aw anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama itu telah engkau turunkan di dalam kitab-kitabmu. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama itu telah engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu. Aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau nama itu telah engkau simpan atau engkau rahasiakan dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. An taj'alal Qur'ana rabi'a qalbi, ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini menjadi rabi' qalbi. Apa yang dimaksud dengan rabi' qalbi? Di antara makna daripada rabi' qalbi, rabi' bermakna al-matar. Al-matar artinya adalah hujan, atau an-nahru shaghir, atau sungai yang mengalir dan itu kecil. Maknanya bumi yang kita berpijak di atasnya hidup dengan air dari langit. Bumi yang mati dengan Allah turunkan air dari langit
maka ia pun menjadi hidup. Bumi yang mati dengan air yang tergenang menjadikan bumi tersebut hidup. Seorang hamba sama seperti bumi ketika dibasahi oleh air hujan. Maknanya ketika hati seorang hamba telah kering, hati seorang hamba telah mati, maka dengan Al-Quran ia akan hidup kembali. Antaj'al Al-Qur'ana rabi'a qalbi. Di antara maknanya adalah ahyi qalbi ya Rabbi bil Qur'an. Ya Allah, hidupkanlah hatiku dengan Al-Quran. Sesungguhnya tanda hidupnya hati seorang hamba ialah ketika telah tumbuh rasa cinta, pengharapan, dan juga rasa takut. Yang tiga hal ini merupakan rukun ibadah, dan itu terjadi dengan Al-Quran Karim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menamai Al-Quran ini dengan ruh. Dan sesungguhnya tidak ada kehidupan jika seandainya ruhnya telah hilang. Olehnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Asy-Syura, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina. Ya demikian itu telah kami wahyukan kepada wahai Muhammad ruh dari sisi kami. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Ya mana engkau Muhammad sebelumnya tidak mengetahui perkara kitab dan juga tidak mengetahui apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Akan tetapi kami menjadikan Al-Quran tadi menjadi nur, cahaya, dan juga menjadi hidayah bagi hamba-hamba kami yang telah kami pilih. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di atas hidayah, di atas jalan yang lurus. Siratillahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ala ila Allahi tasirul umur. Yaitu jalan Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ketahuilah segala urusan kembalinya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah ruh bagi hati seorang hamba. Tiada kehidupan bagi hati kecuali ketika terisi dengan Al-Quran. Inilah makna daripada doa yang telah diajarkan oleh Nabi, an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran menjadi rabi', yaitu jadikanlah sebagai penyejuk hati, penghidup hati. Ya. Kemudian wa nur sadri. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini menjadi cahaya di dadaku. Di antara maknanya adalah, ya Allah, aku memohon dengan cahaya Al-Quran, tunjukkanlah bahwasanya yang benar itu adalah benar dan yang batil itu adalah batil. Olehnya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebuah doa yang baik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan anugerahkanlah kepada kami untuk mengikuti kebenaran tersebut. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan ya Allah, anugerahkanlah kepada kami atau tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil itu batil dan anugerahkanlah kepada kami untuk menjauhinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, nurun ala nur. Apa yang dimaksud dengan nurun ala nur? Nurun ala nur adalah nurul qalbi, cahaya di hati, nurul iman, cahaya iman, dan nurul wahyi, cahaya wahyu. Dan tiga hal ini adalah sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ketika Allah memberikan cahaya di hatinya, ketika Allah memberikan cahaya keimanan untuknya, dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya cahaya wahyu. Dan ini sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Jauzi rahimahullahu ta'ala. Berikutnya, wa dhahaba hammi atau wa dhahaba ghammi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini menjadi obat dan juga penyembuh serta pengusir keluh kesahku. Ya, kita memohon kepada Allah dengan doa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, wa dhahaba hammi wa ghammi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini menjadi obat
dan juga penyembuh serta pengusir keluh kesahku. Al-Quran ini merupakan petunjuk dan juga obat bagi orang-orang yang beriman, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa." Ya, "Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa." Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang beriman, sesungguhnya Al-Quran ini adalah huda, yaitu petunjuk, dan juga asy-syifa, yaitu obat. Maka hendaknya seorang hamba mencari kesembuhan dengan jalan-jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan Al-Qur'an. Kemudian Nabi mengatakan, siapa yang membaca doa tadi yang sebelumnya ia dalam kondisi sedih, dalam kondisi duka, dalam kondisi keluh kesah, maka Nabi mengatakan, "Azhaballahu hammahu wa ghammahu wa huznahu." Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut kesedihannya, keluh kesahnya, dan juga dukanya. Kemudian para sahabat mengatakan, "Afala nata'allamuhun?" Ya Rasulullah, mustikah kami mempelajari doa ini? Maka Nabi mengatakan, sepantasnya bagi orang yang mendengar doa ini mempelajarinya, mengamalkannya, dan juga menyampaikan kepada orang lain. Kenapa? Karena setiap manusia pasti akan mengalami kesedihan, pasti akan mengalami duka, dan pasti akan mengalami keluh kesah. Maka doa yang telah diajarkan oleh Nabi ini merupakan berita gembira buat kita yang ingin mencabut 3 hal tersebut yang telah kita sebutkan tadi. Olehnya ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari doa yang telah diajarkan oleh Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud dan juga kepada umatnya. Yang pertama, hendaknya seorang hamba yang tertimpa kesedihan, tertimpa gundah gulana, keluh kesah, maka ia berdoa kepada Rabbnya, Rabbul Izzati wal Jalala. Yang kedua, seorang hamba yakin dengan takdir Allah, dan sesungguhnya ketetapan Allah untuk hambanya itu pasti baik, dan sesungguhnya rahmat bagi hambanya atau rahmat Allah untuk hambanya pastilah yang terbaik. Yang ketiga, faedah yang bisa kita ambil dari doa tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik. Maka Allah perintahkan kita untuk berdoa dengan nama tersebut. Allah mengatakan, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak nama, maka berdoalah dengan perantara nama-nama tersebut. Yang keempat, Al-Qur'an adalah kehidupan bagi hati. Tidak ada kehidupan bagi manusia kecuali ketika hatinya hidup. Ketika ia bersama dengan Al-Quran, seluruh manusia hidup, na'am, namun bukan kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang hakiki adalah ketika manusia hidup bersama Al-Quran. Yang kelima, seorang hamba sangat butuh dengan doa. Dan yang keenam, hendaknya kita menghafal doa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada Abdullah bin Mas'ud dan juga kepada umatnya. Sebelum kita menutup, saya ingin membacakan kembali doa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, di mana Nabi SAW mengatakan, tidaklah seorang hamba tertimpa oleh kesedihan dan juga gundah gulana lantas ia membaca doa, Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak, an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi. Semoga doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah dapat kita menghafalnya, dapat kita mengamalkannya, dan dapat kita sampaikan kepada umat manusia seluruhnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.